Halo sahabatku dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Channel Cerita Momo kembali hadir untuk membawa kalian menyelami kisah yang dijamin akan menguji emosi, membangkitkan amarah, dan sekaligus menyentuh hati. Siapkan tisu, karena kisah ini benar-benar akan menguras perasaan. Kisah ini berjudul, Panggilan Terakhir Seorang Ibu, Kekuatan Sejati Sang Wanita Tolol. Bayangkan, ketika seorang istri bernama Arifah ingin membela diri dari gundik suaminya, Mega, ia justru mendapat tamparan keras dari suaminya sendiri, Nanda. Puncaknya, gundik jalang itu berteriak menghina, "Suamimu selingkuh karena kamu miskin. Dasar wanita tolol." Namun, apa yang terjadi saat Arifah menghubungi ayahnya, Pak Haris, yang dikenal sebagai bos gangster di kota itu? Apakah dia akan menggunakan kekerasan? Ataukah ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati seorang wanita miskin jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia? Jangan sampai ketinggalan setiap detik dari 10 bab kisah yang penuh makna ini. Sebelum kita masuk ke dalam bab pertamanya, yuk, langsung like video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah Arifah. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Siap-siap, karena ini adalah tamparan di tengah penghinaan. Mari kita mulai. Arifah berdiri di ambang pintu kamar tamu. Udara di sekitarnya terasa membeku, seolah seluruh kehangatan rumah yang ia bangun perlahan telah tersedot habis oleh kehadiran perempuan lain. Sudah berbulan-bulan Arifah menyangkal apa yang dilihat dan dirasakannya. Bau parfum murahan yang menempel di baju suaminya, panggilan telepon rahasia, dan kebohongan-kebohongan kecil yang kini menumpuk menjadi tembok besar penghalang antara dirinya dan Nanda. Namun, hari ini, penyangkalan itu runtuh, dihancurkan oleh pemandangan yang tak terbantahkan. Di kamar tamu itu, Mega, gundik Nanda, sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengenakan selendang sutra kesayangan Arifah, selendang yang dibelikan almarhum ibunya dulu sebagai hadiah ulang tahun terakhir. Darah Arifah mendidih. Bukan karena perselingkuhan itu sendiri, tetapi karena penghinaan yang begitu nyata dan terang-terangan di dalam rumahnya sendiri. Mega bahkan berani menyentuh kenangan terakhirnya bersama sang ibu. Arifah berjalan masuk. Langkah kakinya berat, dipenuhi amarah yang membakar. Mega terkejut. Tawa Mega langsung terhenti. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini berubah tegang, tetapi hanya sesaat. Mega segera memasang kembali wajah angkuh, menyilangkan tangan di dada, seolah dia adalah tuan rumah dan Arifah adalah penyusup. "Keluar dari rumahku." Sekarang, suara Arifah bergetar, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak keluar. Mega tersenyum sinis. "Oh, halo. Jadi ini yang namanya istri sah? Kupikir kau sudah mati di dapur. Karena Nanda tidak pernah bercerita soal istri semenarik dirimu. Sayang sekali, Nanda sedang mandi. Mungkin kau bisa menunggunya di kamar pembantu." Perkataan Mega yang penuh racun itu menghantam Arifah tepat di ulu hati. Arifah tahu betul betapa keras ia berjuang mendampingi Nanda sejak nol. Ia menjual perhiasan warisan satu-satunya peninggalan ibunya untuk modal usaha Nanda dulu. Ia mengorbankan mimpinya agar Nanda bisa sukses. Dan sekarang, Mega dengan mudahnya merendahkan semua pengorbanannya. Tanpa sadar, tangan Arifah terangkat. Rasa sakit, pengkhianatan, dan harga diri yang diinjak-injak menjadi satu, mendorongnya untuk menampar wajah lancang Mega. Namun, sebelum telapak tangan Arifah sempat menyentuh pipi Mega, sebuah kekuatan besar mencengkeram pergelangan tangannya. Nanda. Nanda berdiri di belakang Arifah, wajahnya memerah karena amarah. Ia pasti baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, dan ia hanya mengenakan celana pendek. Matanya melotot, menatap Arifah seolah Arifah adalah kriminal. Nanda mencengkeram pergelangan tangan Arifah begitu kuat, hingga rasanya tulang-tulang Arifah akan remuk. "Apa-apaan kamu, Rifah? Beraninya kamu menyentuh Mega?" bentak Nanda dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Aku menyentuhnya? Nanda, lihat. Perempuan ini ada di rumah kita, memakai selendang ibu," balas Arifah, suaranya tercekat. Ia menunjuk selendang sutra di leher Mega. Nanda tidak peduli. Ia hanya menatap Mega dengan tatapan khawatir,
seolah Mega adalah korban. Kemudian, tanpa ragu, Nanda menghempaskan pergelangan tangan Arifah dengan keras. Rasa sakit menjalar di seluruh lengan Arifah. Arifah tersentak mundur, terhuyung-huyung, nyaris terjatuh. Dan kemudian, tamparan itu datang. Plak! Suara tamparan Nanda membelah keheningan rumah. Tamparan itu sangat keras, meninggalkan sensasi panas dan nyeri yang langsung menjalar ke seluruh wajah Arifah. Lebih dari sekadar rasa sakit fisik, tamparan itu merobek harga diri Arifah hingga berkeping-keping. Suaminya, belahan jiwanya, telah memilih gundiknya dan menamparnya di rumah mereka sendiri. Nanda tidak hanya menghancurkan pernikahan, tapi juga menghancurkan jiwa Arifah. Nanda menatap Arifah dengan tatapan kosong, seolah ia baru saja menampar benda mati yang menghalangi jalannya. Ekspresi penyesalan sama sekali tidak terlihat di matanya. Yang ada hanyalah amarah dan kekecewaan. Jangan pernah berani sentuh Mega lagi, Rifah. Jangan pernah, ucap Nanda dingin. Nanda kemudian meraih tangan Mega dan menariknya keluar dari kamar tamu. Saat mereka berdua berjalan menuju pintu depan, Mega menoleh ke belakang, menatap Arifah yang masih memegang pipinya yang panas. Mega menyeringai penuh kemenangan. Suamimu selingkuh karena kamu miskin. Dasar wanita tolol. Teriak Mega sebelum pintu dibanting keras, meninggalkan Arifah sendirian dalam keheningan yang mematikan. Kata-kata itu, miskin, tolol. Dua kata yang merangkum semua rasa sakitnya. Mereka meremehkan perjuangannya, meremehkan ibunya, dan meremehkan dirinya sebagai seorang wanita. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Arifah duduk tersimpuh di lantai marmer yang dingin, memeluk dirinya sendiri. Arifah menangis, bukan karena tamparan itu, tetapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah menjadi wanita tolol yang dimaksud Mega karena ia mengira cinta Nanda akan bertahan lebih lama dari godaan uang. Ia miskin bukan karena tidak punya harta, tetapi karena ia membiarkan dirinya diakini tidak berharga. Tiba-tiba, mata Arifah berkilat. Sebuah nama muncul di benaknya, sebuah nama yang selalu ia sembunyikan rapat-rapat dari Nanda. Sebuah kartu truf yang selama ini ia anggap tak perlu dikeluarkan. Pak Haris. Ayahnya. Nanda sangat takut pada Pak Haris. Nanda selalu tahu bahwa ayah mertuanya itu punya reputasi gelap sebagai bos gangster kota. Meskipun Arifah tidak pernah melihat ayahnya melakukan kekerasan sejak ia kecil, reputasi itu sudah cukup untuk membuat Nanda gemetar. Selama ini, Arifah memilih hidup sederhana dan mandiri, menolak bantuan uang dari Pak Haris agar Nanda merasa nyaman sebagai kepala keluarga. Kini, semua kesabaran Arifah telah habis. Kesederhanaannya dibalas pengkhianatan, kesetiaannya dibalas tamparan. Mega menyebutnya miskin dan tolol, biar Mega dan Nanda tahu siapa yang mereka hina. Dengan tangan gemetar, Arifah meraih ponsel di saku bajunya. Ia mengusap layar, mencari kontak yang tersimpan dengan nama samar, Bapak. Nanda dan Mega pasti sedang dalam perjalanan. Mereka merasa menang. Mereka merasa Arifah akan diam dan meratapi nasibnya. Arifah menekan tombol panggil. Tangisnya sudah berhenti, digantikan oleh tekad dingin dan amarah yang terorganisir. Di seberang telepon, suara berat Pak Haris terdengar. Ada apa, Nak? Suara kamu kenapa? Arifah berusaha menstabilkan suaranya. Ibu, Bapak, Ibu, tolong saya. Nanda, suara Arifah kembali pecah saat ia mencoba menceritakan semuanya. Pak Haris mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Hanya keheningan yang mencekam dari ujung telepon. Setelah Arifah selesai bercerita, Pak Haris hanya mengucapkan 3 kata. 3 kata yang dingin, tetapi penuh janji, Bapak akan atur. Saat itu, Nanda dan Mega sudah berada di dalam mobil, melaju menjauh dari rumah. Mega tertawa puas, menyombongkan kemenangannya. Nanda terlihat gelisah, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Lihat, Nanda. Istrimu itu memang wanita tolol. Dia hanya bisa menangis, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ejek Mega sambil menyentuh pipi Nanda. Sudahlah, Mega. Jangan sebut-sebut lagi, kata Nanda dengan nada cemas, tatapannya terus melihat ke belakang. Tiba-tiba, ponsel Nanda berdering.
Sebuah nomor yang tidak dikenal. Nanda ragu, tetapi ia tetap mengangkatnya. "Halo, sapa Nanda?" Di seberang sana, terdengar suara dingin seorang pria yang tidak ia kenal. Suara itu tenang, tetapi menusuk. "Anda Nanda? Suami Arifah?" "Iya, saya sendiri." "Ini siapa?" "Saya utusan dari Pak Haris. Beliau hanya ingin menyampaikan pesan. Dia tahu apa yang Anda lakukan kepada putrinya hari ini." Wajah Nanda langsung pucat pasi. Tubuhnya menegang. Jantungnya berdebar kencang. Ia menepi, menghentikan mobilnya mendadak, membuat Mega terkejut. "Tunggu. Utusan? Bapak mertua saya? Dia bilang apa? Apa yang akan dia lakukan?" tanya Nanda, suaranya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Pria di seberang telepon itu tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gema di kuburan. "Pak Haris tidak mengancam. Dia hanya meminta Anda untuk siap menghadapi konsekuensi dari perbuatan Anda. Beliau meminta Anda untuk datang sendirian besok pagi. Jangan bawa siapapun, jangan bawa pengacara. Kami tunggu di tempat yang pernah menjadi lambang perjuangan Anda. Tempat di mana Arifah dulu menjual perhiasan ibunya untuk Anda." Sambungan terputus. Nanda melempar ponselnya ke kursi penumpang. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tahu betul tempat yang dimaksud. Toko kecil di pinggir kota yang dulu menjadi saksi bisu awal perjuangan mereka. Tempat itu adalah titik kelemahan Nanda, karena ia tahu ia telah mengkhianati janji yang ia ukir di sana. Mega menatap Nanda dengan bingung. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu pucat begitu? Siapa itu?" Nanda menelan ludah. Ketakutan akan pembalasan fisik dari bos gangster itu lebih menakutkan daripada apapun. Ia membayangkan Pak Haris mengirim anak buahnya untuk memukulinya hingga babak belur. Ia bahkan tidak berani menceritakan identitas penelepon itu pada Mega. "Bukan siapa-siapa, Mega. Hanya urusan bisnis. Ada masalah besar di kantor." Bohong Nanda, berusaha menutupi kegelisahannya. Sementara itu, Arifah sudah dijemput oleh sopir pribadi Pak Haris. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang, membawa hanya satu hal, ponselnya dan amarah yang membakar. Ia tahu, babak baru telah dimulai. Babak di mana ia harus membuktikan kepada dunia bahwa wanita yang dicap tolol dan miskin ini memiliki harga diri dan kekuatan yang jauh melampaui uang dan kekuasaan. Kekuatan yang akan ditunjukkan oleh Pak Haris bukan dengan tinju, melainkan dengan cara yang jauh lebih mematikan bagi kehormatan Nanda. Arifah kini berada dalam mobil hitam mewah, merasakan pipinya yang masih perih. Namun, hatinya terasa sedikit lebih ringan, karena ia tahu ia tidak akan melawan sendirian. Ia punya Pak Haris, ayahnya, yang akan membantunya mengambil kembali apa yang pantas ia dapatkan, harga dirinya. Arifah tiba di tempat yang ternyata adalah sebuah rumah tua yang asri di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Rumah itu sangat sederhana, dikelilingi taman yang rimbun dan tenang. Tidak ada aura kemewahan mencolok, apalagi nuansa kantor, bos gangster, seperti yang dibayangkan banyak orang, termasuk Nanda. Inilah tempat Pak Haris selalu menyembunyikan diri dari dunia yang ia bangun dengan keras. Pak Haris menyambut Arifah di teras. Pria parubaya itu tidak mengenakan setelan jas mahal, melainkan hanya sarung, kemeja batik sederhana, dan peci yang sudah usang. Ekspresinya tenang, tetapi sorot matanya yang tajam memancarkan kekecewaan yang mendalam. "Duduklah, Nak," kata Pak Haris lembut, menuntun Arifah duduk di kursi kayu usang. Arifah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia ambruk di pelukan ayahnya, meredam isak tangis di bahu pria yang ia idolakan. Pak Haris hanya memeluknya erat, menepuk punggung putrinya dengan ritme yang menenangkan. Tidak ada kata-kata marah yang keluar, tidak ada janji pembalasan yang brutal. Justru, ketenangan Pak Haris yang membuat emosi Arifah semakin meluap. Ia merasa aman, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan beban kesedihan ayahnya. Setelah Arifah agak tenang, Pak Haris menjauhkan tubuhnya sedikit, memegang kedua pipi Arifah, dan menatap bekas tamparan di wajah putrinya. Sorot matanya berubah gelap sejenak, tetapi ia segera mengendalikannya. Bapak tahu Nanda adalah pengecut. Pengecut yang menampar istrinya sendiri adalah pengecut paling hina.
Bapak bisa menghancurkannya dalam semalam. Rumah, mobil, reputasi, semua bisa Bapak buat hilang. Tapi, Bapak tanya sama kamu, Nak, apa yang akan kamu dapatkan dari kehancurannya itu? Apakah tamparan di pipimu akan hilang? Apakah harga dirimu yang terkoyak akan kembali utuh? Tidak, Nak. Yang tersisa hanya dendam dan kekosongan, ujar Pak Haris dengan suara yang pelan namun berbobot. Arifah terdiam. Ia datang meminta kehancuran Nanda, tetapi ayahnya menawarkan kebijaksanaan yang lebih dalam. Bapak sudah kirim pesan padanya. Dia ketakutan setengah mati, Bapak tahu itu. Dia sekarang membayangkan tangan Bapak yang kotor akan menuntaskan semuanya. Biarkan dia membayangkan hal itu, karena ketakutan itu adalah hukuman pertamanya. Lanjut Pak Haris sambil tersenyum tipis. Pak Haris kemudian menjelaskan alasannya menghindari kekerasan. Kekuatan sejati, katanya, bukan terletak pada senjata atau ancaman fisik, melainkan pada kemampuan untuk bangkit tanpa harus menjadi kotor. Pak Haris bercerita bahwa ia memilih menyembunyikan aset dan reputasi developer properti utamanya dengan julukan Bos Gangster di masa lalu hanya untuk melindungi Ibu Arifah dan putrinya dari orang-orang serakah. Julukan itu adalah sebuah tameng, bukan identitas. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Nanda dan Mega sedang bersembunyi. Nanda panik sejak ia menerima telepon dari utusan Pak Haris. Ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan anak buah Pak Haris akan datang kapan saja, mematahkan kakinya, atau melakukan kekerasan lainnya. Mega, yang tidak tahu Pak Haris adalah ayah Arifah, terus mendesak Nanda untuk bertindak. Kenapa kamu panik sekali, Nanda? Bilang saja ke polisi kalau ada yang mengancam. Kamu ini manajer besar, bukan tikus got. Siapa sih Pak Haris itu? Tanya Mega, kesal karena Nanda tidak bisa diajak menikmati malam. Diam, Mega. Kamu tidak tahu siapa dia. Dia orang yang sangat berbahaya. Dia punya jaringan di mana-mana. Kalau dia mau, dia bisa membuatku hilang tanpa jejak. Nanda hampir berteriak. Mega mencibir. Kamu melebih-lebihkan. Kalau dia seberbahaya itu, kenapa dia hanya mengirim utusan dan menyuruhmu datang besok? Kalau dia gangster sejati, dia pasti sudah menghancurkan mobil kita, atau bahkan menembak rumahmu. Nanda semakin tertekan. Mega benar. Jika Pak Haris ingin menghancurkannya, kenapa ia justru memanggilnya sendirian, tanpa pengacara, ke tempat yang ia sebut sebagai tempat perjuangan? Itu seperti jebakan psikologis. Nanda menghabiskan malam itu dengan rasa takut, bukan takut pada pukulan, melainkan takut pada penghinaan yang lebih besar yang mungkin menantinya. Ia tahu tempat perjuangan yang dimaksud adalah toko kecil di pinggir kota yang dulu milik mendiang Ibu Arifah, toko yang sudah ia jual secara ilegal untuk Mega. Keesokan paginya, Nanda tiba di toko lama itu dengan mobil barunya. Toko itu sekarang sudah berganti nama, tetapi bangunannya masih sama. Nanda parkir di seberang jalan, jantungnya berdebar. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada mobil mewah, tidak ada bodyguard berjas hitam, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Yang ada hanya sebuah warung kopi sederhana di sebelah toko itu. Nanda melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan warung kopi. Pak Haris keluar dari mobil itu, tetapi ia tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita muda. Nanda terkejut melihat wanita itu adalah Arifah. Arifah terlihat berbeda. Pakaiannya sederhana, tetapi ia memancarkan ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah dilihat Nanda sebelumnya. Mereka berjalan menuju warung kopi itu. Pak Haris terlihat santai, tersenyum dan menyapa pemilik warung kopi. Nanda memberanikan diri mendekat. Ia menundukkan kepala. Bu, Bapak, saya datang. Pak Haris menoleh, menatap Nanda dengan tatapan tanpa ekspresi. Oh, Nanda. Silakan duduk. Kenapa tegang sekali? Kami hanya sedang minum kopi dan mengenang masa lalu. Tempat ini tempat yang bagus. Ya? Iya, Bapak, jawab Nanda gugup. Ia tidak mengerti. Di mana ancamannya? Pak Haris tidak langsung membahas masalah perselingkuhan atau tamparan itu. Pak Haris justru bercerita tentang masa lalu. Ia menceritakan bagaimana ia dan Ibu Arifah dulu berjuang di tempat itu. Ia menceritakan bagaimana Ibu Arifah menjual kue-kue buatan tangannya. Ibu Arifah dulu bilang,
Harta itu bukan di emas, Bang. Tapi di kejujuran. Kalau kita jujur, rezeki akan datang sendiri, kenang Pak Haris dengan senyum lembut. Nanda semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia ingat betul kata-kata itu. Kata-kata yang ia lupakan demi kemewahan Mega. Kemudian, Pak Haris menatap Nanda lekat-lekat. Pak Haris mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik kemejanya dan meletakkannya di meja, di antara cangkir kopi. Amplop itu bukan berisi uang tunai, atau kontrak perjanjian damai. Amplop itu berisi dua hal, Nanda. Pertama, surat cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara. Kedua, foto-foto pernikahanmu dengan Arifah, saat kalian masih bahagia di tempat ini. Bapak tidak akan menghancurkanmu. Bapak ingin kamu mengingat, Nanda. Mengingat apa yang kamu korbankan demi wanita seperti Mega. Bapak ingin kamu merenung. Bapak ingin kamu sadar bahwa kehilangan harga diri itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta, kata Pak Haris dengan nada tegas. Kamu bisa menandatangani surat cerai itu sekarang, atau kamu bisa melawannya di pengadilan. Itu pilihanmu. Tapi ingat, apapun keputusanmu, kamu sudah kehilangan putriku, lanjut Pak Haris. Nanda tidak mampu berkata-kata. Ia kaget. Ini bukan pembalasan dendam fisik, tetapi serangan moral yang menghancurkan. Pak Haris menghukumnya dengan cara yang paling halus namun paling mematikan. Mengingatkannya pada semua kesalahannya dan merampas satu-satunya hal berharga yang ia miliki, yaitu cinta sejati Arifah. Arifah, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. Wajahnya tetap tenang, tanpa air mata, tanpa amarah yang meledak-ledak. Aku pergi, Nanda. Bukan karena ayah memaksaku. Tapi karena kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai apapun yang aku miliki, termasuk hatiku. Aku akan berjuang. Berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kumiliki, kebebasanku. Arifah dan Pak Haris bangkit. Sebelum pergi, Pak Haris menepuk bahu Nanda. Pengecut menampar wanita. Pria sejati berjuang untuk kehormatannya. Pilih, kamu mau jadi yang mana, Nanda? Mereka meninggalkan Nanda sendirian di warung kopi itu, hanya ditemani amplop berisi surat cerai dan foto-foto masa lalu yang kini terasa pahit. Nanda memandangi amplop itu, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ia tidak takut pada gangster, tetapi ia takut pada kata-kata Pak Haris yang menusuk hingga ke tulang. Ia menyadari, hukuman terberatnya bukan datang dari ayah mertuanya yang gangster, tetapi dari dirinya sendiri yang telah kehilangan segalanya. Setelah meninggalkan Nanda yang tersudut di warung kopi kenangan, Arifah dan Pak Haris kembali ke rumah sederhana itu. Suasana mobil hening, tetapi kali ini keheningan itu terasa damai. Arifah tidak lagi merasa menjadi korban, tetapi mulai merasa sebagai seorang pejuang yang baru dibangunkan dari tidur panjangnya. Pak Haris membawanya ke sebuah ruangan di belakang rumah, yang ternyata adalah kantor mini yang sangat modern dan terisolasi. Ruangan itu dilengkapi layar monitor besar, server canggih, dan sistem keamanan berlapis. Inilah markas sejati Pak Haris, yang jauh dari kesan gangster. Kenapa Bapak harus menyembunyikan semua ini? Tanya Arifah sambil menyentuh layar monitor yang menampilkan data-data pasar saham dan properti. Pak Haris tersenyum kecil. Julukan, bos gangster, adalah senjata, nak. Senjata yang tidak perlu ditembakkan. Ketika orang takut pada citra kekerasan, mereka tidak akan pernah mencari tahu apa yang kamu lindungi di balik citra itu. Apa yang Bapak lindungi? Perusahaan properti besar yang didirikan Ibu MU. Dia yang jenius dalam bisnis, Bapak hanya penjaganya. Arifah terkejut. Selama ini ia tahu ibunya memiliki toko kecil, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa ibunya juga adalah pendiri perusahaan developer properti raksasa yang bergerak di bawah nama samaran. Nanda meremehkanmu karena dia hanya melihat rumah tua ini, dan dia hanya mendengar rumor gangster. Dia pikir dia menghina wanita miskin, lanjut Pak Haris. Sekarang, giliran kita membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada integritas dan kemandirian. Pak Haris kemudian menunjukkan kepada Arifah sebuah buku besar usang yang ia simpan dengan rapi. Buku itu adalah catatan harian Ibu Arifah, yang di dalamnya berisi rincian aset, termasuk sebuah toko kecil di pinggir kota. Pak Haris menjelaskan bahwa toko itu sebenarnya adalah aset terpisah, kenang-kenangan dari awal perjuangan mereka. Kamu ingat, nak?
toko itu kamu jaga baik-baik. Kamu bahkan menolak menjualnya saat Nanda butuh modal besar dulu, karena itu adalah warisan dari Ibu MU. Kamu hanya menjual perhiasanmu, kata Pak Haris. Arifah mengangguk sedih. Iya, Bapak. Tapi toko itu, Nanda sudah menjualnya ke pihak lain untuk membiayai Mega. Itu yang paling membuatku sakit hati. Pak Haris menekan beberapa tombol di mejanya. Di layar monitor besar, muncul database transaksi properti. Dalam sekejap, Pak Haris melacak detail penjualan toko tersebut. Dia menemukan bahwa Nanda menjual toko itu dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah harga pasar, dan transaksi itu dilakukan secara tergesa-gesa sebulan yang lalu. Pembelinya adalah sebuah perusahaan kecil dengan nama yang asing. Ini dia, pembeli toko itu. Sebuah perusahaan investasi kecil. Jelas ini akal-akalan. Nanda pasti butuh uang cepat, analisis Pak Haris. Namun, yang paling mengejutkan adalah Pak Haris menemukan adanya indikasi bahwa Nanda tidak hanya menjual toko Arifah, tetapi juga menggunakan beberapa dokumen pribadi Arifah untuk menjamin sebuah pinjaman besar ke bank lain. Pinjaman itu jumlahnya sangat fantastis. Nanda jelas-jelas berniat kabur setelah mendapatkan uang itu. Ini namanya pengkhianatan ganda, Rifah. Dia tidak hanya mengambil hartamu, dia juga menjeratmu dalam utang yang tidak kamu ketahui. Ini sudah masuk ranah kriminal, bukan sekadar perselingkuhan, jelas Pak Haris. Nada suaranya kini berubah serius. Arifah terdiam, tangannya mengepal. Rasa sakitnya kini berubah menjadi tekad. Ia menyadari Nanda bukan hanya pengecut, tetapi juga penipu ulung yang berniat menghancurkan hidupnya secara finansial. Aku harus menghentikannya, Bapak. Aku harus mengambil kembali hakku, dan aku harus membatalkan utang palsu ini, kata Arifah. Tentu, Nak. Kita akan melakukannya dengan cara yang paling bersih. Kita akan tunjukkan bahwa kebenaran adalah senjata terkuat. Kita akan melibatkan Pak Rahmat, ujar Pak Haris sambil menghubungi seseorang. Pak Haris menjelaskan bahwa Pak Rahmat adalah seorang pengacara terkemuka di kota, yang terkenal dengan integritas dan keahliannya dalam kasus pembatalan utang fiktif dan pemulihan aset. Pak Haris mengenal Pak Rahmat karena sering bekerja sama dalam urusan bisnis properti besar yang legal. Ini adalah langkah kunci dalam alur cerita ini, menggunakan jalur hukum yang bersih, bukan ancaman fisik. Sementara Arifah mulai menyusun strategi dengan Pak Haris dan Pak Rahmat melalui video call, Nanda sedang berada dalam situasi yang sangat berbeda. Nanda kembali ke hotel tempat ia bersembunyi dengan Mega. Ia masih terguncang oleh pertemuan dengan Pak Haris. Ia tidak mengerti kenapa Pak Haris tidak menghajarnya, tetapi malah memberinya surat cerai dan foto pernikahan. Mega langsung menyerangnya dengan pertanyaan. Gimana, Nanda? Siapa pria tua itu? Dia minta tebusan berapa? Kenapa kamu terlihat seperti orang bodoh begitu? Cecar Mega, kesal melihat Nanda yang tidak bisa tenang. Nanda berbohong. Ia mengatakan Pak Haris hanyalah seorang kolega lama yang sakit hati dan menuntut ganti rugi kecil. Dia tidak berani menceritakan soal surat cerai itu. Dia minta aku segera menyelesaikan masalah properti lama. Itu saja. Kamu tidak perlu khawatir, kata Nanda dingin, menjauhi Mega. Mega mencibir. Masalah properti? Dasar miskin. Seharusnya kamu menikahi wanita kaya, bukan wanita seperti Arifah yang hanya punya toko kecil dari ibunya. Sekarang masalahnya rumit. Padahal kalau aku jadi kamu, sudah lama aku usir dia. Perkataan Mega itu justru memicu amarah terpendam Nanda. Kata-kata Mega terdengar sama persis dengan hinaan yang ia dengar dari Pak Haris. Hanya saja Pak Haris menuduhnya pengecut, dan Mega menuduhnya lemah. Nanda mulai merasakan kekosongan yang disampaikan Pak Haris. Mega hanyalah cangkang, dan dia menyadari bahwa ia telah mengorbankan ketenangan sejati Arifah demi keglamoran palsu Mega. Di sisi lain, Arifah, Pak Haris, dan Pak Rahmat sudah menemukan bukti kuat. Dalam catatan penjualan toko itu, Nanda memalsukan tanda tangan Arifah, dan harga jualnya disamarkan melalui serangkaian transfer yang rumit. Selain itu, Pak Rahmat mengonfirmasi adanya pinjaman bank besar yang dijamin atas nama Arifah tanpa sepengetahuan Arifah. Kita punya kasus kuat, Bu Arifah. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan penyalahgunaan aset. Dengan bukti dari Pak Haris ini, kita bisa mengajukan pembatalan penjualan dan gugatan cerai dengan tuntutan pengembalian dana, bahkan pidana,
kata Pak Rahmat melalui video call. Arifah menatap layar, wajahnya penuh tekad. Saya tidak ingin Nanda di penjara, Pak Rahmat. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin toko ibu kembali. Saya ingin utang itu hilang dari nama saya, dan saya ingin bercerai. Pak Haris mengangguk bangga. Itu baru putri ibu MU. Kekuatan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali, Nanda. Arifah dan timnya sepakat untuk tidak langsung mengajukan tuntutan pidana, tetapi memulai dengan proses gugatan cerai dengan tuntutan pembatalan transaksi dan pinjaman. Ini adalah cara yang bersih, berintegritas, dan paling menghancurkan bagi reputasi Nanda. Mereka memilih untuk menyerang Nanda melalui hukum yang selama ini ia abaikan, bukan melalui kekerasan yang ia takutkan. Strategi ini akan membuat Nanda semakin panik, karena ia menyadari bahwa ancaman dari bos gangster itu bukanlah ancaman fisik, melainkan ancaman kejatuhan moral dan finansial yang sah di mata hukum. Nanda, yang masih berada di hotel, semakin gelisah. Ia merasa Pak Haris sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia melihat ponselnya, berharap ada telepon lagi dari utusan itu, tetapi yang ada hanya keheningan. Keheningan itulah yang paling menakutkan bagi Nanda. Ia tahu, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang disiapkan oleh Pak Haris dan Arifah. Sebuah badai yang akan menghapus semua kemewahan yang ia kejar bersama Mega, dan pada saat yang sama, ia akan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan pengampunan dari ibu dari anak-anaknya. Arifah kini telah mendapatkan senjata rahasianya, kebenaran, data yang akurat, dan dukungan penuh dari ayahnya yang ternyata bukan seorang kriminal, melainkan seorang pengusaha berintegritas yang memilih metode non-kekerasan untuk menegakkan keadilan. Setelah pertemuan dengan Pak Rahmat dan Pak Haris, Arifah memutuskan bahwa ia membutuhkan dukungan emosional dari sahabatnya, Winda. Ia bertemu Winda di sebuah kafe yang jauh dari area yang biasa ia datangi bersama Nanda. Pertemuan itu awalnya dipenuhi air mata Arifah saat menceritakan tamparan, penghinaan Mega, dan pengkhianatan Nanda yang menjual toko kenangan ibunya. Winda terkejut dan marah besar. Ia adalah orang pertama yang tahu betapa kerasnya Arifah berjuang demi Nanda. Dia benar-benar manusia sampah. Rifah, kamu tidak pantas diperlakukan begini. Tapi aku bangga kamu memutuskan untuk bangkit dan memilih jalan Pak Haris, ujar Winda, mencoba menenangkan Arifah. Saat mereka berdua berbicara, fokus mereka kembali pada bagaimana Nanda bisa melakukan penipuan pinjaman besar atas nama Arifah. Arifah menduga Nanda pasti punya kaki tangan di kantor atau bank. Winda, yang bekerja sebagai auditor di sebuah perusahaan swasta, menawarkan diri untuk membantu menyelidiki jejak digital Nanda. Nanda itu ceroboh, Rifah. Dia sering menggunakan email kantornya untuk urusan pribadi. Kalau dia menjamin pinjaman atas namamu, pasti ada jejak komunikasi atau dokumen yang dia kirim, analisis Winda. Dengan bantuan sistem keamanan yang disediakan Pak Haris, tanpa melibatkan cara-cara kotor, Winda mulai memindai jejak digital Nanda. Mereka menemukan bahwa Nanda tidak hanya berselingkuh dan menipu utang, tetapi dia juga berencana meninggalkan negara ini bersama Mega setelah semua asetnya cair. Nanda telah membeli 2 tiket pesawat sekali jalan ke luar negeri, menggunakan identitas palsu untuk Mega. Tanggal keberangkatannya adalah 2 minggu dari sekarang. 2 minggu, Rifah. Nanda berencana kabur setelah semua uang pinjaman itu cair. Dia benar-benar ingin menjadikanmu tumbal utang, sementara dia hidup enak di luar negeri bersama Mega, seru Winda dengan nada penuh kemarahan. Arifah merasa mual. Pengkhianatan itu kini mencapai dimensi yang menakutkan. Nanda tidak hanya ingin cerai, tetapi juga ingin menghapus Arifah dari peta keuangannya, meninggalkannya dengan hutang ratusan juta yang tidak ia buat. Ini mengonfirmasi bahwa penanganan kasus ini harus segera dilakukan oleh Pak Rahmat. Winda terus menggali. Dalam salah satu email tersembunyi Nanda, mereka menemukan komunikasi dengan manajer bank yang mencurigakan. Manajer bank itu menanyakan tentang komisi khusus dan penutupan mata atas beberapa dokumen. Ternyata, Nanda tidak hanya memalsukan tanda tangan Arifah, tetapi juga menyuap oknum bank untuk mempercepat proses pinjaman tersebut. Ini adalah bukti sempurna, Rifah. Nanda tidak hanya melawanmu, dia melawan hukum pidana. Pak Haris pasti akan senang dengan bukti ini, karena kita bisa menekan Nanda tanpa harus kotor, kata Winda,
sambil menyimpan semua bukti ke dalam flash drive yang terenkripsi. Sementara Arifah dan Winda mengumpulkan bukti, Nanda berada dalam situasi yang semakin terjepit. Ia menerima surat resmi dari kantor Pak Rahmat, yang berisi gugatan cerai dan tuntutan pembatalan transaksi toko, serta pembatalan pinjaman bank atas nama Arifah. Surat itu juga melampirkan salinan dari bukti pemalsuan tanda tangan. Nanda panik. Ia berharap Pak Haris akan datang dan mengancamnya dengan kekerasan, karena itu adalah masalah yang bisa ia selesaikan dengan uang atau ancaman balasan. Namun, menghadapi tuntutan hukum yang terperinci dan didukung bukti otentik seperti itu, Nanda tidak berdaya. Ia tahu Pak Rahmat adalah pengacara yang sangat bersih dan mahal. Mustahil bagi Arifah yang ia anggap miskin untuk menyewanya. Ia baru sadar, Pak Haris tidak menghancurkannya dengan tinju, melainkan dengan profesionalisme hukum. Sial, kenapa Pak Haris tidak datang saja menghajarku? Ini lebih buruk, rutuk Nanda di dalam hati. Mega, yang melihat surat gugatan itu, langsung marah. Ia membaca tuntutan Arifah yang mencakup pembatalan transaksi penjualan toko dan pengembalian uang. Mega tahu uang dari penjualan toko itu sudah ia habiskan untuk tas bermerek dan liburan singkat mereka. Apa-apaan ini, Nanda? Kenapa dia menuntut uang yang sudah kita pakai? Kamu bilang Pak Haris hanya mau ganti rugi kecil. Kenapa dia menyewa pengacara mahal seperti Pak Rahmat? Teriak Mega, ketakutan jika kemewahannya harus berakhir. Nanda berusaha menenangkan Mega, tetapi ia sendiri tidak bisa tenang. Tenang, Mega. Aku pasti bisa atasi. Mungkin Pak Haris hanya menggertak. Kita akan sewa pengacara juga. Namun, saat Nanda mencoba menghubungi pengacara, ia menemukan kesulitan besar. Sebagian besar pengacara top di kota itu menolak kasusnya. Mereka tahu reputasi Pak Rahmat, dan mereka juga tahu bahwa klien Pak Rahmat adalah orang-orang yang sangat terlindungi, termasuk klien bisnis properti Pak Haris. Rumor bahwa Nanda menipu istri sahnya untuk utang besar sudah menyebar cepat di kalangan high-class pengacara. Tidak ada yang mau mengambil risiko reputasi buruk melawan Pak Rahmat, apalagi jika di belakang Pak Rahmat ada bayangan Pak Haris. Nanda semakin terpojok. Ia menghubungi manajer bank yang ia suap, tetapi manajer itu juga panik dan menolak menjawab teleponnya. Nanda menyadari, ia tidak hanya kehilangan Arifah, tetapi juga kehilangan semua koneksi dan jaringan ilegalnya, karena semua orang takut terseret dalam masalah yang melibatkan Pak Haris dan Pak Rahmat. Di sisi lain, Arifah membawa semua bukti yang dikumpulkan Winda kepada Pak Haris dan Pak Rahmat. Ini bukti tiket pesawat sekali jalan ke luar negeri, dan bukti komunikasi dengan manajer bank. Pak, jelas Arifah kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat mengangguk. Baik, Bu Arifah. Dengan bukti ini, kita tidak perlu menunggu sidang cerai. Kita bisa langsung mengajukan gugatan pembatalan pinjaman, dan yang terpenting, kita bisa segera mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pencekalan keberangkatan Nanda. Dia tidak akan sempat kabur. Pak Haris menatap Arifah. Lihat, Nak, kamu tidak perlu mengangkat tanganmu untuk menampar. Kebenaran, data, dan integritas hukum jauh lebih kuat daripada ancaman gangster manapun. Kita tunjukkan bahwa dia pengecut, bukan karena dia takut dipukul, tapi karena dia takut pada kebenaran. Arifah merasa lega sekaligus sedih. Lega karena Nanda tidak akan sempat melarikan diri, tetapi sedih karena ia harus melihat pria yang pernah ia cintai jatuh begitu dalam. Keputusannya kini bulat. Ia tidak ingin Nanda dihancurkan oleh hukuman fisik, tetapi dihancurkan oleh konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pak Rahmat segera bertindak. Permohonan pencekalan keberangkatan Nanda segera diproses. Sementara itu, Nanda mencoba menjual mobil mewah barunya untuk mendapatkan uang tunai guna membayar pengacara yang berani membela kasusnya. Namun, ia terkejut. Dealer mobil menolak membeli mobilnya dengan alasan yang aneh. Dokumen kepemilikan mobil itu ternyata masih atas nama perusahaan tempat Pak Haris berinvestasi. Pak Haris telah mengambil langkah antisipasi awal untuk memblokir aset Nanda, tanpa sepengetahuan Nanda. Nanda semakin yakin, Pak Haris memang bukan gangster biasa. Ia adalah bos yang bermain di level tertinggi dan paling bersih, hukum dan corporate power. Nanda kini mulai hidup dalam bayang-bayang ketakutan sejati. Bukan ketakutan akan disiksa, melainkan ketakutan akan kehilangan segalanya secara perlahan, dihukum oleh sistem yang ia remehkan, dan ditinggalkan oleh Mega yang mulai melihat Nanda sebagai pria miskin,
seperti yang ia tuduhkan pada Arifah. Mega semakin sering mengeluh dan menuntut, membuat Nanda sadar betapa dangkal hubungan mereka dibandingkan pengorbanan yang pernah dilakukan Arifah. Pak Rahmat bergerak cepat. Berbekal bukti yang dikumpulkan Arifah dan Winda, termasuk email internal dan salinan tiket pesawat, ia mengajukan 3 permohonan ke pengadilan, gugatan cerai, tuntutan pembatalan transaksi toko warisan Ibu Arifah, dan permohonan pembatalan pinjaman bank yang dijamin atas nama Arifah. Poin terpenting, Pak Rahmat juga mengajukan permohonan cekal, pencegahan, terhadap Nanda untuk meninggalkan Indonesia, mengingat bukti bahwa Nanda telah membeli tiket sekali jalan ke luar negeri. Di saat yang sama, Arifah, meskipun merasa lega dengan langkah hukum ini, tetap diliputi kesedihan. Ia mengingat kembali kata-kata Pak Haris, bahwa kekuatan bukanlah tentang menghancurkan, tetapi tentang membangun kembali. Ia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada sidang, tetapi juga pada pemulihan mental dan harga dirinya. Ia mulai mengunjungi kembali tempat-tempat yang dulunya ia kunjungi bersama almarhum ibunya, mencari ketenangan dan motivasi. Sementara Arifah menemukan kedamaian, Nanda justru terperangkap dalam kekacauan yang semakin parah. Ia menerima surat panggilan resmi dari pengadilan, yang dengan jelas menyebutkan gugatan pembatalan pinjaman dan, yang paling menakutkan, permohonan pencekalan. Nanda sadar, rencana pelariannya bersama Mega telah terbongkar sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi kabur. Ketakutan Nanda tidak bisa lagi disembunyikan. Ia kembali ke hotel, wajahnya pucat pasi dan tatapannya kosong. Mega langsung menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ada apa lagi, Nanda? Kenapa kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu? Tanya Mega dengan nada menuntut. Nanda melemparkan surat pengadilan itu ke atas meja. Semua tamat, Mega. Rencana kita tamat. Arifah tahu semuanya. Pak Haris bukan hanya menggertak. Mereka mengajukan cekal. Aku tidak bisa pergi ke luar negeri. Mega mengambil surat itu dan membacanya. Matanya membelalak kaget saat membaca rincian tuntutan pembatalan pinjaman bank. Jika pinjaman itu dibatalkan, semua uang yang sudah Nanda ambil untuk membeli mobil mewah dan membiayai gaya hidup Mega harus dikembalikan. Apa? Kamu bilang pinjaman itu sudah beres. Kamu bilang cekal itu hanya untuk penjahat besar. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Kenapa pengacara murahan Arifah bisa begini cerdas? Teriak Mega, tidak lagi menampilkan sosok gundik yang menawan, melainkan wanita yang panik karena ancaman kemiskinan. Nanda hanya bisa menggeleng. Ini bukan pengacara murahan, Mega. Ini Pak Rahmat, pengacara paling bersih dan paling mahal di kota. Dan di belakangnya ada Pak Haris. Dia bukan gangster biasa, dia adalah corporate boss yang menggunakan hukum untuk menghancurkanku. Di tengah kepanikan itu, hubungan Nanda dan Mega mulai retak parah. Mega mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tidak lagi menghibur Nanda. Yang ia lakukan hanyalah menyalahkan dan menuntut. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak cerai dari awal? Kenapa kamu tidak mengamankan asetmu dulu? Kalau sampai uang itu harus dikembalikan, bagaimana kita hidup, Nanda? Kamu akan jadi pria miskin, cerca Mega, mengulang hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Arifah. Kata-kata, pria miskin, itu menghantam Nanda lebih keras daripada tamparan yang ia berikan kepada Arifah. Ia menyadari ironi yang menyakitkan. Ia telah menampar Arifah karena Mega menyebutnya miskin, dan kini, Mega sendiri yang menuduhnya akan menjadi pria miskin. Ia mengorbankan cinta sejati demi wanita yang hanya mencintai hartanya. Nanda mencoba menghubungi oknum manajer bank yang ia suap, tetapi tidak ada jawaban. Manajer itu telah menghilang, takut terseret dalam kasus yang melibatkan Pak Rahmat dan bayangan Pak Haris. Nanda semakin terisolasi, jaringan ilegalnya terputus, dan dukungan emosionalnya dari Mega lenyap. Di sisi lain kota, Arifah sedang fokus mempersiapkan diri untuk sidang pertamanya. Pak Haris membawanya ke sebuah pusat pelatihan kepemimpinan, yang ternyata didirikan oleh almarhum Ibu Arifah. Pusat pelatihan ini ditujukan untuk memberdayakan wanita yang ingin memulai usaha. Pak Haris ingin Arifah tidak hanya bercerai, tetapi juga menemukan kekuatan internalnya. Nanda menamparmu karena ia lemah. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu kuat, bukan dengan berteriak, tapi dengan memimpin. Ibu MU dulu selalu bilang, kepemimpinan sejati lahir dari kesulitan,
motivasi Pak Haris kepada putrinya. Arifah mulai mengikuti pelatihan itu, didampingi Winda. Ia belajar tentang bisnis, keuangan, dan yang terpenting, tentang membangun harga diri. Ini adalah bagian dari alur bermakna, di mana fokusnya adalah pembangunan diri Arifah, bukan sekadar balas dendam. Pak Rahmat mengabari Arifah bahwa sidang pertama telah ditetapkan. Fokus sidang pertama adalah penetapan status pinjaman dan cekal Nanda. Sidang pertama ini akan menjadi momen krusial, Bu Arifah. Kita akan sampaikan semua bukti pemalsuan tanda tangan dan niat Nanda untuk kabur. Nanda akan terpojok, jelas Pak Rahmat. Nanda, yang tidak bisa menemukan pengacara yang berani membela kasusnya, terpaksa harus datang ke sidang sendirian. Ketakutannya memuncak. Mega, yang menolak hadir karena tidak mau dilihat di pengadilan, terus mendesaknya untuk mencari jalan keluar, termasuk cara-cara ilegal. Namun, Nanda sudah terlalu takut pada konsekuensi berhadapan dengan Pak Haris di ranah hukum. Keesokan harinya, di ruang sidang yang penuh formalitas, Nanda duduk sendirian di kursi terdakwa. Arifah duduk di sisi lain, didampingi Pak Rahmat. Wajah Arifah tenang, mencerminkan kekuatan internal yang baru ia temukan. Nanda menatap Arifah, mencari setitik amarah atau kesedihan, tetapi yang ia temukan hanyalah mata yang memancarkan ketidakpedulian. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Saat Pak Rahmat mulai membacakan tuntutan pembatalan pinjaman, melampirkan bukti email Nanda kepada manajer bank dan bukti pemalsuan, Nanda mulai gemetar. Ia mencoba menyela, tetapi hakim segera menghentikannya. Bukti yang kami ajukan jelas menunjukkan adanya niat jahat untuk menjerat klien kami, Bu Arifah, dalam pinjaman fiktif dan pemalsuan tanda tangan, sembari tergugat merencanakan pelarian ke luar negeri, ujar Pak Rahmat dengan suara lantang, menutup argumennya dengan permohonan penetapan cekal Nanda. Nanda tidak bisa membantah. Semua kebohongannya terungkap, bukan oleh ancaman, tetapi oleh bukti digital yang dikumpulkan oleh Arifah dan Winda di bawah pengawasan Pak Haris. Ia menyadari, Pak Haris tidak perlu mengeluarkan pisau, cukup mengeluarkan dokumen yang sah, dan Nanda sudah kalah total. Di akhir sidang, hakim mengabulkan permohonan cekal Nanda, yang artinya Nanda tidak bisa meninggalkan Indonesia. Pinjaman itu juga dibekukan sementara, menunggu penyelidikan lebih lanjut, yang membuat Nanda terikat secara finansial. Nanda keluar dari ruang sidang dengan wajah hancur. Ia tidak dipenjara, tetapi ia terikat. Ia tidak bisa melarikan diri, dan ia tidak bisa mengakses uang pinjaman ilegalnya. Hukuman yang diberikan Pak Haris melalui Pak Rahmat terasa sangat elegan dan mematikan. Di luar gedung pengadilan, Nanda melihat Arifah dan Pak Rahmat berjalan pergi. Arifah tidak menoleh, ia sibuk berbicara dengan Pak Rahmat sambil tersenyum kecil. Nanda menyadari, ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Semua karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia akan kembali kepada Mega, yang kini menunggunya hanya untuk menuntut uang yang sudah tidak ia miliki. Pria yang menampar istrinya karena disebut miskin, kini benar-benar menjadi pria miskin. Nanda kembali ke hotelnya dengan langkah gontai. Keputusan hakim yang menetapkan pencekalannya dan membekukan sementara pinjaman fiktif itu, menghancurkan semua rencananya. Ia kini terjebak. Uang ilegalnya tidak bisa dicairkan, asetnya diblokir, dan ia tidak bisa kabur bersama Mega. Ia adalah seorang pria kaya yang tiba-tiba menjadi miskin dan terikat secara hukum. Semua karena satu surat gugatan cerai dari wanita yang ia tampar. Saat ia memasuki kamar hotel, Mega sudah menunggunya dengan wajah yang dipenuhi amarah. Ia telah membaca berita dari sumber online tentang kasus Nanda yang mulai terkuak, meskipun detailnya disamarkan, namun Mega tahu betul bahwa itu adalah Nanda. Apa maksudnya ini, Nanda? Pencekalan? Pinjaman dibekukan? Kamu bilang semua akan beres. Kamu bilang Pak Haris hanya gertak. Kenapa kita tidak bisa pergi ke luar negeri? Aku sudah membeli pakaian mahal untuk liburan kita, teriak Mega, menuntut penjelasan. Nanda duduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu, Mega. Pak Haris itu licik. Dia tidak menggunakan kekerasan, dia menggunakan hukum. Semua dokumen yang kusimpan rahasia, mereka punya salinannya. Kita terjebak. Terjebak? Kamu yang menjebakku.
Kamu bilang kamu akan menceraikan Arifah dan kita akan hidup bahagia dengan uang itu. Sekarang, apa yang kita punya? Utang yang dibekukan dan ketidakpastian. Jangan-jangan, mobil mewah yang kamu berikan padaku juga sudah diblokir, kata Mega, panik memeriksa kunci mobilnya. Mega kemudian menunjukkan sisi terburuknya. Ia mulai menghitung kerugiannya. Ia mencerca Nanda, menyebutnya bodoh karena meremehkan Arifah yang dianggapnya wanita tolol. Ironisnya, Mega kini menggunakan kata-kata yang sama yang pernah ia lontarkan ke Arifah, hanya saja kali ini ditujukan pada Nanda. Kamu lihat kan, Nanda? Arifah itu memang wanita miskin dan tolol, tapi dia punya Pak Haris. Kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu hanya punya aku, tapi aku tidak punya uangmu, cetus Mega. Nanda mendongak, menatap Mega. Kata-kata itu, aku tidak punya uangmu, menjadi pengkhianatan jilid kedua yang paling pahit. Ia menyadari Mega tidak pernah mencintainya. Mega hanya mencintai kemewahan yang ia berikan. Pengorbanan yang ia lakukan, tamparan yang ia berikan pada Arifah, semua itu sia-sia demi wanita yang bahkan tidak bisa bersimpati di saat ia terpuruk. Ini adalah hukuman moral yang dijanjikan Pak Haris. Kamu benar, Mega. Aku memang bodoh. Aku bodoh karena mengorbankan wanita yang mencintaiku dengan tulus, demi wanita sepertimu yang hanya mencintai hartaku. Pergi, Mega. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu, kata Nanda, suaranya pelan tetapi penuh kepedihan. Mega terkejut. Ia tidak menyangka Nanda akan menyerah. Apa? Kamu mengusirku? Setelah semua yang kulakukan untukmu? Tidak akan. Aku tidak akan pergi sampai kamu memberiku uang pesangon. Aku sudah berkorban reputasi untukmu. Konflik mereka memuncak. Nanda akhirnya menyadari bahwa Mega adalah sumber malapetaka yang ia timbulkan. Ia tidak mengusir Mega dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran yang menyakitkan. Mega, melihat Nanda yang sudah bangkrut dan dicekal, akhirnya memutuskan untuk pergi, membawa semua barang mewah yang Nanda belikan. Mega tidak mengucapkan salam perpisahan, hanya ancaman bahwa Nanda akan menyesalinya. Nanda ditinggalkan sendirian di kamar hotel itu. Ia tidak marah pada Mega yang pergi. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia mengingat tamparan yang ia berikan kepada Arifah, wajahnya yang hancur, dan kata-kata Pak Haris tentang kehormatan. Nanda akhirnya merasakan apa yang dirasakan Arifah. Pengkhianatan, kehinaan, dan ditinggalkan tanpa daya. Sementara Nanda terpuruk, Arifah justru semakin menguatkan dirinya. Didampingi Pak Haris dan Winda, ia mulai merencanakan masa depan. Pak Haris membawanya kembali ke pusat pelatihan kepemimpinan yang didirikan almarhum ibunya. Arifah kini tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mulai berbagi cerita tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Pak Haris sengaja tidak membiarkan Arifah hanya berfokus pada balas dendam. Pak Haris ingin Arifah melihat bahwa kehidupannya tidak berhenti setelah Nanda. Jangan buang energimu untuk membenci Nanda, nak. Gunakan energimu untuk membuktikan bahwa kamu bukan wanita tolol yang dia tuduhkan. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu untuk berdiri tanpa perlu menyentuh uangnya. Nasihat Pak Haris. Arifah mengikuti nasihat ayahnya. Ia mulai mendirikan sebuah workshop kecil di dekat rumah Pak Haris, menggunakan modal kecil dari tabungan lama peninggalan ibunya, tabungan yang disebutkan Pak Haris di bab 3. Workshop itu berfokus pada pelatihan keterampilan untuk wanita yang ingin mandiri secara finansial. Ini adalah langkah awal Arifah untuk membangun kembali harga dirinya. Pak Rahmat mengabari Arifah tentang perkembangan kasus. Karena Nanda tidak didampingi pengacara dan bukti Arifah sangat kuat, hakim mengindikasikan bahwa putusan cerai akan segera dikeluarkan, dan yang terpenting, toko warisan ibu Arifah akan dikembalikan kepadanya. Kabar ini membuat Arifah lega. Ia tidak membutuhkan uang tunai Nanda. Ia hanya membutuhkan toko kenangan itu sebagai simbol perjuangannya bersama mendiang ibunya. Di sisi lain, Nanda, yang kini bangkrut dan ditinggalkan, memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun, ia terkejut. Rumah itu terasa asing. Arifah sudah membawa semua barang-barang pribadinya dan kenangan mereka berdua, meninggalkan hanya barang-barang milik Nanda dan perabotan dasar. Nanda merasa rumah itu kosong, hampa, sama seperti perasaannya. Nanda mencoba menghubungi Pak Haris sekali lagi, bukan untuk mengancam,
melainkan untuk memohon. Namun, Pak Haris menolak berbicara dengannya. Pak Haris hanya mengirim pesan singkat melalui utusannya, "Penyesalanmu harus kamu tanggung sendiri, Nanda. Putramu kini sedang membangun hidupnya. Jangan ganggu dia." Nanda menyadari, ia telah benar-benar terisolasi. Ia kehilangan cinta sejatinya, dukungan finansial, dan ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus menghadapi persidangan sendirian. Ia duduk di ruang tamu, di tempat yang dulu ia gunakan untuk menampar Arifah. Air matanya menetes. Ia mengingat wajah Arifah yang terluka dan kata-kata Mega yang menghina. Nanda akhirnya mengakui pada dirinya sendiri, ia adalah pria paling miskin, karena ia kehilangan hati yang tulus dan harga diri. Setelah penetapan cekal dan pembekuan pinjaman, pengadilan menjadwalkan mediasi terakhir sebelum putusan cerai resmi dijatuhkan. Mediasi ini bukan lagi tentang negosiasi, melainkan tentang pengakuan dan penetapan hak warisan. Nanda datang sendirian. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Tidak ada lagi setelan jas mahal, hanya kemeja usang dan tatapan putus asa. Ia tahu, mediasi ini adalah babak akhir dari kehancurannya. Mega sudah lama meninggalkannya, membawa serta semua barang mewah yang Nanda belikan, meninggalkan Nanda dalam keheningan rumah kosong yang kini terasa seperti penjara. Arifah hadir didampingi Pak Rahmat dan Winda. Ia mengenakan pakaian formal sederhana yang elegan, hasil rancangan dari workshop barunya. Ia memancarkan aura ketenangan dan kemandirian yang jauh berbeda dari wanita yang dulu menangis karena tamparan. Arifah tidak lagi terlihat seperti istri yang terluka, tetapi seorang pengusaha wanita yang fokus pada tujuannya. Mediasi dimulai dengan pembahasan aset. Nanda dengan suara bergetar mengakui bahwa ia telah memalsukan tanda tangan Arifah untuk menjual toko warisan ibu Arifah dan menjamin pinjaman bank fiktif. Pengakuannya ini bukanlah karena keberanian, melainkan karena ia tahu Pak Rahmat memiliki semua bukti otentik, dan melawannya hanya akan memperparah tuntutan pidana. "Saya mengakui kesalahan saya. Saya hanya, kalut, Bu Hakim. Saya butuh uang cepat, dan saya pikir Arifah tidak akan tahu," ujar Nanda, menundukkan kepalanya. Pak Rahmat mengambil alih pembicaraan. "Yang mulia, pengakuan tergugat mengonfirmasi tuntutan kami. Kami menuntut agar transaksi penjualan toko dibatalkan dan toko itu dikembalikan sepenuhnya kepada klien kami. Selain itu, kami juga menuntut pembatalan total pinjaman fiktif tersebut, karena dilakukan tanpa persetujuan klien dan dengan pemalsuan dokumen." Semua berjalan sesuai rencana. Hakim mediator mengangguk, melihat bukti-bukti yang sangat memberatkan Nanda. Tuntutan Arifah hampir pasti dikabulkan. Namun, Pak Rahmat tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Kotak itu diletakkan di meja, di antara Arifah dan Nanda. Nanda menatap kotak itu dengan bingung. Itu tampak seperti kotak perhiasan. Sebelum Yang Mulia membuat penetapan akhir, Pak Rahmat memulai, "Kami ingin mengungkapkan fakta lain yang menunjukkan betapa kejamnya penipuan yang dilakukan tergugat, dan betapa besarnya pengorbanan klien kami yang tidak pernah tergugat hargai." Pak Rahmat membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin berlian kecil yang dulunya adalah cincin pertunangan Arifah, yang Nanda berikan padanya 8 tahun lalu. Cincin itu terlihat sederhana dan biasa saja. Nanda mencibir. "Apa maksudnya ini, Pak Rahmat? Itu hanya cincin pertunangan murah yang kuberikan padanya. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini." Pak Rahmat tersenyum tipis. "Justru itu. Di mata Anda, Nanda, cincin ini murah. Tapi di mata klien kami, cincin ini adalah simbol kesetiaan. Dan inilah yang terjadi, Yang Mulia. Saat tergugat mengalami krisis modal besar 5 tahun lalu, klien kami, tanpa sepengetahuan Nanda, menjual perhiasan keluarga satu-satunya, sebuah gelang berlian warisan almarhum ibunya, dan ia menggantinya dengan cincin pertunangan yang murah ini." Arifah menunduk, matanya berkaca-kaca. Ini adalah pengorbanan yang ia simpan rapat-rapat. Uang dari penjualan gelang berlian warisan itu, Nanda, jumlahnya sangat besar. Cukup untuk menyelamatkan perusahaanmu dari kebangkrutan saat itu. Itu adalah uang yang kamu anggap sebagai keberuntungan bisnis. Arifah tidak pernah memberitahumu, karena ia tidak ingin kamu merasa berhutang budi. Ia hanya ingin kamu percaya pada cinta dan usahanya. Pak Rahmat melanjutkan,
Suaranya kini lebih lembut tetapi menusuk Nanda. Nanda terhenyak. Ia ingat betul momen krisis itu. Ia ingat ia nyaris bangkrut, dan tiba-tiba ada dana talangan masuk yang ia anggap dari investor misterius. Dana itu menyelamatkannya. Dan ia ingat, setelah krisis itu, Arifah memang jarang memakai perhiasan. Arifah, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Nanda hampir berteriak. Menatap Arifah yang kini memandangnya dengan tatapan mata yang sudah lama hilang. Tatapan penuh kekecewaan, bukan amarah. Arifah menatapnya dengan tenang. Aku tidak memberitahumu, Nanda, karena aku mencintaimu. Pengorbananku tidak memiliki nilai jika harus dibayar dengan rasa terima kasih. Aku memberikannya dengan tulus, dengan harapan kamu akan menghargai ketulusanku, bukan jumlah uangnya. Tapi, kamu justru menampar wanita yang menjual satu-satunya warisan ibunya demi kamu. Kamu menampar ketulusan, Nanda. Dan kamu menampar harga diri ibuku, jawab Arifah. Kata-kata Arifah, terutama menyebut ibunya, menghancurkan pertahanan Nanda sepenuhnya. Ia menyadari, gelang berlian warisan itu jauh lebih mahal dari semua tas mega, semua mobil mewah yang ia miliki, dan semua pinjaman fiktif yang ia kejar. Gelang itu adalah simbol integritas dan cinta sejati yang ia buang dengan tamparan. Nanda ambruk di kursinya. Air matanya menetes bukan karena takut pada hukum, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia telah kehilangan wanita yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menyelamatkannya dari kehancuran berkali-kali, hanya untuk mengejar kemewahan palsu dan wanita serakah seperti Mega. Saya minta maaf, Rifah. Saya tidak tahu. Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Saya ini pengecut. Pengecut yang menampar penyelamatnya sendiri. Bisik Nanda, suaranya pecah. Hakim mediator, setelah jeda singkat yang tegang, akhirnya membuat penetapan. Mediasi dianggap gagal karena adanya pengakuan penipuan yang jelas dari tergugat. Berdasarkan bukti yang diajukan penggugat, pengadilan menetapkan, pertama, Nanda dan Arifah segera diceraikan secara resmi. Kedua, toko warisan Ibu Arifah harus dikembalikan kepada Arifah tanpa syarat. Ketiga, pinjaman bank fiktif atas nama Arifah dibatalkan sepenuhnya, putus hakim. Keputusan itu adalah kemenangan total bagi Arifah. Ia resmi bercerai dan semua asetnya bersih dari hutang Nanda, termasuk toko warisan ibunya yang kembali. Di akhir sesi, Nanda mencoba mendekati Arifah, tetapi Winda dan Pak Rahmat segera berdiri di depannya. Nanda tidak memaksa. Ia hanya menatap Arifah, yang kini memegang kotak bludru berisi cincin pertunangan, murah, itu. Rifah, tolong jangan benci aku, pinta Nanda dengan suara parau. Arifah menatap Nanda untuk terakhir kalinya. Aku tidak membencimu, Nanda. Aku hanya kasihan. Kamu tidak tahu nilai dari ketulusan. Mulai sekarang, aku tidak akan mengingatmu sebagai suamiku, tapi sebagai pelajaran berharga yang kudapatkan dari almarhum ibuku, harga diri jauh lebih mahal dari berlian manapun. Arifah berbalik, meninggalkan Nanda yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia bebas dari pernikahan, tetapi terikat pada kehancuran moral, kehilangan semua yang berharga, dan harus mengembalikan uang pinjaman yang sudah ia hamburkan. Setelah palu hakim diketuk, Nanda secara hukum resmi bercerai dari Arifah. Namun, ia tidak merasakan kebebasan, melainkan kehampaan yang mencekik. Keputusan pengadilan memaksa Nanda untuk mengembalikan semua kerugian yang timbul dari pinjaman fiktif yang kini dibatalkan. Uang pinjaman yang sudah ia hamburkan untuk Mega, harus ia tutupi dari kantong pribadinya. Aset yang ia coba sembunyikan atau jual, seperti mobil mewah yang ia berikan pada Mega, juga diblokir dan disita oleh perusahaan Pak Haris, karena ada indikasi investasi ilegal di awal pembelian. Nanda benar-benar jatuh miskin. Ia harus meninggalkan rumah mewah yang ia huni bersama Arifah, karena rumah itu ternyata masih terikat pada aset yang dibeli dengan dana perusahaan Pak Haris di awal pernikahan mereka, dana yang ia kira berasal dari usaha sendiri. Nanda akhirnya tinggal di sebuah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang ia dambakan. Dalam keputusasaannya, Nanda mencoba menghubungi Mega. Ia berharap Mega, meskipun serakah, akan memberinya sedikit dukungan emosional atau bahkan finansial untuk membantunya keluar dari utang. Namun, Mega tidak lagi mengangkat teleponnya. Mega hanya mengirim pesan singkat yang dingin, "Aku tidak berurusan dengan pria miskin, Nanda."
Jangan ganggu aku lagi. Pesan itu adalah tamparan terakhir. Nanda menyadari bahwa Mega, gundik yang ia lindungi dengan menampar istrinya, adalah sumber dari kemiskinan dan kehancuran sejati yang kini ia rasakan. Ironi ini membuatnya gila. Ia mencari Mega, berharap bisa memohon bantuan, atau setidaknya membalas hinaan Mega. Namun, Mega sudah pindah dan tidak meninggalkan jejak. Nanda ditinggalkan sendirian. Nanda putus asa. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa membantunya keluar dari jeratan hukum dan finansial ini adalah Pak Haris. Meskipun Pak Haris adalah orang yang menghancurkannya. Nanda berani mendatangi rumah sederhana Pak Haris di pinggiran kota. Ia tidak membawa pengacara atau ancaman. Ia datang sebagai seorang pengemis. Saat Nanda tiba, Pak Haris sedang berada di taman, menyiram bunga dengan santai. Nanda berlutut di depan Pak Haris. "Bapak, tolong saya. Saya sudah melakukan semua kesalahan. Saya sudah menampar Arifah. Saya sudah menipu. Saya sudah melupakan semua kebaikan Bu. Saya mohon, Bapak, bantu saya melunasi utang ini. Saya tidak bisa hidup begini." Pak Haris meletakkan selang air, menatap Nanda yang berlutut di tanah. Tatapannya dingin, tetapi tidak marah. "Kenapa kamu datang ke Bapak, Nanda? Bapak bukan pengacara, dan Bapak bukan bank. Utangmu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kamu memilih jalan gelap, dan sekarang kamu harus berjalan di dalamnya." Nanda menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan bagaimana Mega meninggalkannya, bagaimana ia kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. "Bapak tahu Mega akan meninggalkanmu. Wanita yang mencintai uang, tidak akan pernah tinggal bersama pria yang tidak punya apa-apa. Kamu menghina Arifah karena dia miskin, tapi Mega pergi karena kamu miskin sungguhan. Kamu lihat perbedaannya, Nanda? Arifah adalah kekayaan sejatimu, dan kamu menamparnya," ujar Pak Haris, kata-katanya menusuk tepat ke inti masalah. Nanda memohon. "Saya akan melakukan apa saja, Bapak. Saya akan bekerja untuk Bapak, saya akan membersihkan nama baik Arifah." Pak Haris menghela napas. "Bapak tidak butuh bantuanmu, Nanda. Bapak hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kamu sudah mendapatkan hukuman moral yang Bapak inginkan. Sekarang, berdirilah. Pergilah dari sini. Kamu tidak dihancurkan oleh Bapak, Nanda. Kamu dihancurkan oleh ketidakjujuranmu sendiri." Pak Haris tidak memberikan uang atau bantuan hukum. Ia hanya memberikan satu perintah, "Hidupmu sekarang bersih dari Arifah. Gunakan kebebasanmu untuk menebus kesalahanmu dengan bekerja keras dan jujur. Itu satu-satunya cara kamu bisa membalas perbuatanmu." Nanda bangkit. Ia pergi tanpa mendapatkan bantuan finansial, tetapi ia mendapatkan satu hal, pemahaman yang jelas bahwa ia harus bertanggung jawab penuh. Ia menyadari bahwa Pak Haris tidak pernah menjadi gangster yang ia takuti, melainkan seorang ibu bela hukum yang berintegritas. Di sisi lain, kehidupan Arifah mulai bersinar. Ia mendapatkan kembali toko warisan ibunya. Dengan bantuan Pak Haris dan Winda, ia merenovasi toko itu menjadi pusat workshop mandiri. Ia tidak lagi menjual perhiasan, tetapi menjual produk fashion dan kerajinan tangan yang dibuat oleh wanita-wanita dari pelatihan kepemimpinan. Toko itu ia beri nama, Mahkota Ibu Sejati, sebagai pengingat bahwa harga diri seorang wanita adalah aset paling berharga. Arifah bekerja keras, didukung oleh Winda yang kini menjadi manajernya. Kisah perjuangannya dan bagaimana ia bangkit tanpa harus menghancurkan Nanda secara brutal menyebar luas di komunitas. Ia menjadi inspirasi. Ia menunjukkan bahwa mantan istri yang dicap tolol dan miskin bisa membangun kerajaan kecilnya sendiri yang didasarkan pada integritas. Suatu hari, Winda menunjukkan sebuah foto di ponselnya kepada Arifah. Foto itu adalah Nanda. Nanda terlihat lusuh, bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan. Nanda bekerja dengan wajah tertunduk, tetapi ada ketulusan dalam gerak-geriknya. Arifah melihat foto itu, tetapi tidak ada lagi amarah di matanya, hanya rasa iba. Dia sudah mendapatkan hukumannya, Win. Biarkan dia menebusnya. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa laluku mengganggu masa depanku. Kita harus fokus pada launching toko kita, kata Arifah. Arifah benar-benar telah menemukan kekuatan yang ia cari.
Ia tidak mencari penyesalan Nanda, ia mencari kedamaian batinnya sendiri. Ia berhasil melepaskan dirinya dari masa lalu yang menyakitkan dan membangun ulang hidupnya dengan fondasi yang kuat, berkat dorongan moral dari Pak Haris dan pengorbanan ibunya. Nanda, meskipun hidup dalam kemiskinan, kini bekerja jujur dan keras. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Ia selalu mengingat kata-kata Pak Haris. Ia tahu, ia harus membayar utang-utangnya bukan hanya kepada bank, tetapi juga kepada harga diri Arifah yang sudah ia tampar. Ia mulai memahami arti sejati dari mahkota ibu sejati yang kini dipegang oleh Arifah. Beberapa bulan berlalu sejak perceraian dan kehancuran finansial Nanda. Arifah kini fokus sepenuhnya pada grand opening, mahkota ibu sejati, workshop dan toko barunya yang menempati lokasi toko warisan ibunya yang berhasil ia rebut kembali. Toko itu direnovasi total, memadukan unsur modern dan nilai sejarah, didedikasikan untuk memberdayakan wanita mandiri. Pak Haris sangat bangga. Ia melihat putrinya tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak wanita. Winda bekerja keras mendampingi Arifah, mengurus manajemen dan promosi. Mereka berdua sering mengadakan rapat di kafe-kafe sekitar workshop untuk persiapan hari besar itu. Suatu sore, saat Arifah dan Winda sedang rapat di kafe yang berdekatan dengan workshop, Nanda tiba-tiba muncul. Nanda tidak datang sebagai mantan suami yang menuntut, tetapi sebagai petugas kebersihan kafe tempat mereka rapat. Pakaiannya lusuh, tetapi ia terlihat lebih sehat secara mental dibandingkan saat terakhir kali Arifah melihatnya di pengadilan. Nanda melihat Arifah. Ia tahu ia tidak boleh mengganggu. Ia hanya menundukkan kepala dan mulai membersihkan meja di dekat mereka. Namun, Winda menyadari kehadiran Nanda. Winda, yang masih menyimpan amarah, menatap Nanda dengan tatapan sinis. "Loh, lihat siapa yang ada di sini. Mantan CEO yang kini jadi petugas kebersihan. Kamu tidak takut terpeleset, Nanda? Lantai ini pasti terlalu rendah untuk seorang pengkhianat sepertimu," sindir Winda pedas. Nanda berhenti. Ia menatap Winda dengan tatapan penuh penyesalan, bukan pembelaan. Ia tidak membantah. "Winda, jangan begitu. Biarkan dia bekerja," tegur Arifah pelan, meskipun hatinya sedikit tersentuh melihat perubahan drastis pada Nanda. Nanda menaruh lap di bahunya, dan berdiri tegak menghadap Winda dan Arifah. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menyampaikan penyesalan tulusnya, bukan kepada hakim atau Pak Haris, tetapi kepada orang-orang yang paling ia sakiti. "Saya tahu saya pantas mendapatkan semua hinaanmu, Winda," kata Nanda dengan suara rendah dan serak. "Saya adalah pengecut, pengkhianat, dan pria paling bodoh di dunia. Saya menampar wanita yang paling mencintai saya, yang menjual satu-satunya warisan ibunya untuk menyelamatkan saya, demi wanita serakah seperti Mega yang mencap saya miskin ketika saya bangkrut." Nanda menoleh kepada Arifah. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis terseduh-seduh seperti dulu. "Rifah, aku tidak datang untuk memintamu kembali, atau memohon pengampunan finansial dari Pak Haris. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih," lanjut Nanda. "Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan saya. Pak Haris tidak menghancurkan saya dengan tinju, tetapi dia menghancurkan kebohongan saya dengan kebenaran. Kamu, dengan Pak Rahmat, menunjukkan padaku bahwa saya jauh lebih miskin secara moral daripada yang Mega tuduhkan padamu." Nanda menceritakan bagaimana ia kini bekerja keras, melunasi utang-utang kecilnya, dan bagaimana ia selalu mengingat kata-kata Pak Haris yang memintanya untuk hidup jujur. Ia bercerita bagaimana ia melihat Arifah membangun mahkota ibu sejati, dan itu menjadi inspirasinya. "Aku melihat workshop MU, Rifah. Mahkota ibu sejati. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah wanita paling berharga dan paling kuat. Aku harap kamu benar-benar bahagia. Aku harap suatu hari, aku bisa menjadi pria yang pantas untuk memulai dari awal," tutup Nanda, kemudian ia membungkuk dalam-dalam, mengambil lapnya, dan berjalan pergi. Winda terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka penyesalan Nanda akan seberat dan setulus itu. Arifah hanya menatap kepergian Nanda. Pengakuan itu adalah penutup emosional yang ia butuhkan. Ia menyadari, ia telah benar-benar memaafkan Nanda, bukan untuk Nanda, tetapi untuk dirinya sendiri. Hukuman moral yang diterapkan Pak Haris telah berhasil.
Nanda tidak hancur secara fisik atau dipenjara, tetapi ia hancur secara moral dan dipaksa untuk membangun kembali integritasnya. Beberapa hari kemudian, Grand Opening, Mahkota Ibu Sejati, tiba. Acara itu berlangsung meriah. Pak Haris hadir, berdiri di samping Arifah dengan senyum bangga. Pak Haris berpidato, menceritakan kembali kisah Ibu Arifah dan bagaimana mahkota Ibu Sejati adalah warisan nilai, bukan sekadar harta. Putri Ibu Arifah telah membuktikan kepada dunia bahwa harga diri seorang wanita, ketulusan cintanya, dan ketekunan kerjanya adalah mahkota paling berharga yang tidak bisa direnggut oleh pengkhianatan manapun, ujar Pak Haris, disambut tepuk tangan meriah. Saat Arifah memotong pita, Winda berbisik padanya, "Kamu bukan hanya membuka toko baru, Rifah. Kamu membuka babak baru dalam hidupmu." Arifah mengangguk. Ia melihat ke seberang jalan. Di kejauhan, Nanda berdiri di sudut jalan, mengenakan seragam petugas kebersihannya, diam-diam mengamati acara pembukaan itu. Nanda tidak berani mendekat, tetapi tatapannya dipenuhi kebanggaan tulus untuk Arifah. Saat mata Arifah dan Nanda bertemu sesaat, Arifah tersenyum. Bukan senyum cinta lama, melainkan senyum kebebasan, pemahaman, dan pengampunan. Nanda mengerti arti senyum itu, dan ia menundukkan kepala, menerima bahwa itulah akhir dari babak mereka. Ia berbalik, kembali ke pekerjaannya, menerima takdir barunya sebagai pria yang harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Setelah Grand Opening, Mahkota Ibu Sejati, kehidupan Arifah memasuki fase baru yang penuh arti. Toko barunya, yang dibangun di atas fondasi toko warisan ibunya, menjadi simbol kekuatan wanita dan integritas. Arifah tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga menemukan kedamaian batin. Ia kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, Pak Haris yang suportif, Winda yang loyal, dan komunitas wanita yang ia berdayakan. Kisah Arifah yang bangkit dari keterpurukan tanpa menjatuhkan mantan suaminya secara brutal, melainkan melalui jalur hukum yang bersih dan penegasan harga diri, menjadi viral di media sosial dan komunitas bisnis. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara, berbagi kisahnya, dan selalu menekankan bahwa kebangkitan sejati adalah ketika seseorang mampu memaafkan dan membangun kembali, tanpa harus membuang waktu untuk dendam. Arifah memang telah memaafkan Nanda, tetapi ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan dari tamparan itu. Tamparan itu adalah titik balik yang membawanya menemukan kekuatan yang diwariskan oleh almarhum ibunya. Di sisi lain, kehidupan Nanda terus berjalan dengan sederhana. Ia masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia tidak lagi mengejar kekayaan instan. Ia menerima nasibnya sebagai pria yang harus menebus kesalahan fatalnya. Ia tahu, setiap rupiah yang ia dapatkan kini adalah hasil keringat jujurnya, dan itu jauh lebih berharga daripada semua uang haram yang dulu ia kejar. Suatu hari, Pak Haris memanggil Nanda. Kali ini, pertemuan itu tidak dilakukan di warung kopi atau ruang mediasi, melainkan di kantor utama perusahaan developer properti yang didirikan oleh almarhum Ibu Arifah. Nanda datang dengan hati-hati, mengenakan pakaian bersih tetapi tetap sederhana. Ia tidak lagi takut, tetapi ia hormat. Pak Haris menunjukkan Nanda sebuah dokumen. Dokumen itu adalah laporan keuangan kantor Nanda yang lama. Terlihat jelas bahwa Nanda telah menyalahgunakan dana perusahaan, tetapi Pak Haris tidak pernah melaporkannya ke polisi. "Bapak memanggilmu, Nanda, bukan untuk mengancammu, tetapi untuk menutup semua buku di antara kita," ujar Pak Haris sambil tersenyum tipis. "Bapak ingin kamu tahu bahwa Bapak tidak akan pernah menyerahkanmu ke polisi. Bapak memilih untuk memberikanmu kesempatan kedua, sama seperti Ibu Arifah dulu memberimu kesempatan saat ia menjual berlian warisannya." Pak Haris menjelaskan bahwa hukuman sejati bagi seorang pria pengecut adalah penyesalan moral, bukan jeruji besi. Jika Nanda dipenjara, Arifah tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, dan Nanda tidak akan pernah belajar arti integritas. "Kamu telah membuktikan, Nanda, bahwa kamu mampu bekerja keras dan jujur. Jaga kehormatan itu. Itu adalah satu-satunya harta yang bisa kamu miliki sekarang," kata Pak Haris. Nanda menangis terharu. Ia berterima kasih kepada Pak Haris atas pengampunan yang tak terucapkan itu. Ia menyadari bahwa Pak Haris memang bukan gangster. Pak Haris adalah seorang ayah yang bijaksana, yang tahu bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mengajarkan nilai, bukan untuk menghancurkan.
Di saat Nanda mendapatkan penutupan itu, Mega, yang dulu menghina Arifah sebagai wanita tolol dan miskin, justru mengalami nasib yang menyedihkan. Setelah meninggalkan Nanda, Mega mencoba menjalin hubungan dengan pria kaya lainnya, tetapi selalu gagal karena ia hanya dikenal sebagai gold digger. Gaya hidupnya yang glamor harus ia pertahankan dengan cara-cara yang semakin sulit. Akhirnya, ia pun hidup dalam kesengsaraan, terus mencari kekayaan palsu, dan selalu menyesali keputusannya meninggalkan Nanda yang saat itu dianggapnya hanya seorang manajer. Mega menyadari, ia telah meninggalkan sumber kekayaan yang stabil demi ambisi yang dangkal. Arifah dan Winda terus mengembangkan mahkota ibu sejati. Pak Haris memberikan dukungan mentoring dan membuka jaringan bisnis tanpa memberikan modal uang tunai, memastikan Arifah tetap mandiri. Suatu malam, Arifah duduk di dalam workshopnya, yang kini ramai dengan kegiatan para wanita yang menjahit dan merangkai kerajinan. Ia menyentuh cincin pertunangan, murah, yang ia beli dengan uang penjualan berlian warisan ibunya. Cincin itu kini terasa berharga, bukan karena nilai materialnya, tetapi karena sejarahnya sebagai simbol pengorbanan dan kebangkitan. Arifah telah mendapatkan mahkota sejati yang ia cari, harga diri dan kemandirian. Ia tidak perlu uang Nanda, dan ia tidak perlu pembalasan dendam. Ia memiliki Pak Haris yang menjadi mentor, Winda yang menjadi sahabat, dan pekerjaan yang ia cintai. Nanda, setelah pertemuan terakhir dengan Pak Haris, memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Ia pergi tanpa mengganggu Arifah lagi, karena ia tahu, menebus kesalahannya adalah dengan tidak pernah lagi menyentuh kehidupan Arifah. Kisah Arifah berakhir bahagia, tidak dengan harta yang berlimpah, tetapi dengan hati yang damai, jiwa yang kuat, dan warisan yang penuh arti dari ibunya. Ia membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Mega dan Nanda, bahwa wanita yang dicap tolol dan miskin adalah wanita yang memiliki kekuatan paling besar, karena ia tahu nilai sejati dari kehormatan, yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dihancurkan dengan tamparan. Arifah memandang keluar jendela workshopnya, senyum lembut terpancar di wajahnya. Ia kini adalah ratu di istana sejatinya sendiri, mahkota ibu sejati. Pesan moral. Kekuatan sejati seorang wanita terletak pada harga diri dan integritas, bukan pada harta. Pengecut menghancurkan, tetapi orang yang berintegritas menggunakan kebenaran untuk membangun kembali.